Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen risiko, tema risiko perbankan. Yang pertama, pengertian risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, dan berbagai keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusan-urusan yang menyangkut dengan masalah keuangan. Yang kedua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala yang menyangkut risiko yang akan dialami oleh barang yang diperjualbelikan. B. Bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Namun, bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa, asal memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya. Yang ketiga, tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan di sini pemerintah bersifat masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau nasihat pada sisi keuangan maupun non-keuangan guna menstabilkan kembali posisi ke arah yang diarahkan. B. Tindak lanjut pengawasan bank. Bank Indonesia bertugas melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana bank menyelesaikan berbagai permasalahan serta sesuatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas. C. Likuiditas bank. Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuiditas atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Yang keempat, kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Ada 4. Yang pertama, atau A, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. B. Risiko pasar. Risiko yang disebabkan adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau yang tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. C. Kondisi operasional. Risiko ini timbul karena faktor internal bank, sehingga kejadian seperti ini telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. D. Risiko likuiditas. Risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kelima yaitu pengawasan perbankan sebagaimana menghindari risiko. Dalam usaha untuk selalu menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka lembaga perbankan harus selalu diawasi oleh seksama. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada 2, yaitu yang pertama atau A,
Pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal ini dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Yang B. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Sentral. Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter di suatu negara memiliki wewenang penuh dalam usahanya menjaga dan memelihara kestabilan perbankan dalam negeri. Di sini setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala. Yang keenam, antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Manajemen perbankan memiliki peran besar dalam memobilisasi berbagai kebijakan yang akan dan sedang diterapkan sebagai bentuk strategi perbankan menghadapi berbagai bentuk tindakan yang merugikan termasuk tindakan pidana. Maka ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindakan pidana di bidang perbankan, antara lain: A. General awareness. Seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan berikut implementasinya serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. B. Good understanding. Pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasional perbankan. C. Risk assessment. Mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian risiko bisnis. Pedoman pengawasan untuk mencegah terjadinya risiko harus ada pada operasional perbankan sehari-hari sampai dengan perumusan action plan dan strategis operasional yang dimulai dari para manajer yang berada di garis depan. D. Dynamic prevention. Pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. E. Proactive deletion. Suatu organisasi perlu memahami kejahatan risiko yang akan timbul secara proaktif dalam hal tersebut suatu kejahatan dan bagaimana kejahatan dapat ditangani. F. Investigation. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi atas suatu kasus yang terjadi. Tim tersebut dapat terdiri dari tim inti atau lembaga ahli dari luar yang dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan standar atau pedoman investigasi. Yang terakhir, biaya, resiko, dan kredit macet. Bagi pihak kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada kebijakan perputaran piutang dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur. Maka secara finansial, kompani masalah yang menyangkut risiko tidak dikembalikannya sejumlah uang atau dana yang telah diberikan dalam bentuk pinjaman itu harus diperhitungkan dan diperbebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Sehingga bagi suatu perusahaan yang melaksanakan kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari hal yang berkaitan dengan risk cost, biaya risiko yang timbul karena faktor terjadinya bad debt, piutang tak tertagih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.